kasih sayang kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia dan berbahagia ini dalam acara santunan akbar dengan tema Ramadan Ceria Berbagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak baik di waktu luang maupun sempit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Pembina Lembaga Mutiara Kolbu Indonesia, Bapak Abidin Ismail SPDI. Yang kami hormati Dinas Pol Bapak Haji Sarjono. Yang kami hormati Babinsa Bapak Haji Rahmadi. Yang kami hormati Ketua RW 05 Bapak Yusril Hadi Eskom. Yang kami hormati Ketua RT 03 Bapak Apip Permana. Dan yang kami hormati tokoh masyarakat Bapak Haji Yusuf dan Bapak Haji Bejuri. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka acara santunan yatim dan duafa dengan tema Ramadan Ceria Berbagi. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuan utama acara ini adalah wujud syukur dan bentuk kepedulian kita untuk berbagi kebahagiaan serta meringankan beban saudara-saudara kita. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada seluruh donatur yang telah menginfakkan sebagian hartanya, serta terima kasih kepada panitia yang telah bekerja keras menyiapkan acara ini. Semoga apa yang kita berikan, sekecil apapun, membawa manfaat dan menjadi amal jariah. Bulan ini bertepatan bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, barokah dan ampunan. Pesan kami kepada adik-adik semua, halo adik-adik, tetaplah optimis, kuat dan rajin beribadah serta menuntut ilmu. Jangan pernah menyerah dan putus asa. Kejarlah cita-citamu, rajinlah sekolah agar masa depanmu cerah, tumbuh menjadi anak yang hebat. Maka manfaatkanlah lembaga Mutiara Kolbu ini oleh kalian untuk belajar dan bertumbuh di sini. Teruslah berdoa, karena doa kalian adalah doa yang paling didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pesan-pesan ini dapat menguatkan hati dan memotivasi adik-adik kita semua untuk terus melangkah. Demikian sambutan dari kami, semoga bermanfaat.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamtibmas menyampaikan beberapa hal yang kaitannya dengan bulan Ramadan yang mana sudah mendekati Idul Fitri. Salah satu kami adalah melaksanakan beberapa program. Ada beberapa di masjid musola itu ada melakukan kegiatan yang sangat baik dan sangat bagus menurut kami yang mengembangkan fungsi Kamtibmas. Salah satunya ada perlombaan adzan, membaca Quran di musola di masjid. Mudah-mudahan di Yayasan Mutiara Kolbu ini juga mungkin diadakan. Di akhir Ramadan ini, di bulan penuh berkah ini,
semoga kita dapat menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah-sunnah Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Dan jadi semoga apa yang kita lakukan di bulan Ramadan penuh berkah ini banyak mendapatkan pahala bagi kita semuanya, terutama adik-adik. Semoga apa yang dilakukan di Yayasan Mutiara Kalbu ini, belajar dari Yayasan Mutiara Kalbu ini bisa menjadikan bekal untuk kehidupan adik-adik di kemudian hari. Hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun berlalu seperti itu, hingga tiba saat Nabi Muhammad wafat dan seluruh kota Madinah dilanda kesedihan. Sahabat Nabi Muhammad, Abu Bakar As-Siddiq, diangkat menjadi pemimpin umat Islam. Dan Abu Bakar bertanya kepada anaknya Aisyah, yang juga selaku istrinya Nabi Muhammad, "Wahai anakku, adakah kebiasaan Nabi yang belum aku lakukan?" Aisyah menjawab, "Wahai ayahku, engkau adalah sahabat Nabi yang paling dekat. Semua kebiasaannya hampir sudah engkau lakukan. Tapi ada satu kebiasaan yang belum engkau lakukan. Nabi Muhammad selalu pergi ke ujung pasar kota Madinah untuk memberi makan seorang pengemis buta." Mendengar itu, Abu Bakar pergi ke ujung pasar kota Madinah untuk mencari pengemis yang dimaksud oleh anaknya. Ketika menemukannya, ia mendekati pengemis itu dengan perlahan. Menyadari ada seseorang dekat, pengemis itu berkata, "Engkau itu tuanku, kemana saja engkau selama ini? Sudah lama engkau tidak memberiku makan. Aku rindu sekali denganmu." Abu Bakar duduk di samping pengemis itu, menyuapinya makan. Tapi ajaran tadi adalah seperti biasanya, bahwasanya ajaran yang Nabi Muhammad SAW ajarkan kepada kita semua intinya adalah akhlak. Yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW adalah akhlak. Merubah akhlak pada zaman itu yaitu akhlak kaum Quraisy. Yang akhlaknya itu tidak bisa saya ceritakan juga di sini. Akhlak udah amburadul. Penyembahan juga penyembahan terhadap berhala. Ada anak-anak perempuan yang dibunuh karena tidak membawa keberuntungan. Banyak hal. Jadi contoh tadi kalau ada dengan itu, walaupun Rasulullah Muhammad dihina, dicaci, difitnah dan sebagainya, Rasulullah Muhammad tidak bergeming, tetap melaksanakan kebaikan kepada sesama umat. Walaupun umat tadi bukan umat Muhammad, ya, masih umat waktu itu Yahudi. Semoga dengan santunan ini meringankan kebutuhan dan memberikan kebahagiaan kepada adik-adik kita. Semoga para donatur dilipatkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serta memberikan keberkahan bagi kita semua. Mungkin hanya ini sambutan singkat dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian sambutan saya ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka senang hidup bebas tanpa aturan dan hukum dipermainkan. Perjudian, mabuk-mabukan, perbudakan, hingga mengubur hidup-hidup bayi perempuan. Itu semua terjadi karena krisis moral dan mental, penindasan, kekufuran, dan kebebasan yang disalahartikan. Namun setelah datangnya Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membangun peradaban dunia hingga melahirkan pemimpin-pemimpin yang membawa kemenangan.
Jenderal Mahmud Syahid Qutb dalam bukunya yang berjudul Latar Belakang Kemenangan Islam, bahwasannya ada sekitar 265 pemimpin pasukan Islam yang melahirkan pemimpin-pemimpin dengan membawa kemenangan. Dimulai sejak masa Rasulullah SAW, dilanjutkan dengan masa Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Lalu mulai terjadi perpecahan antara umat Islam pada masa Ali bin Abi Thalib, dan terjadilah 3 belah pihak, yaitu pihak Ali bin Abi Thalib, Muawiyah, dan Aisyah. Lalu Islam masih bisa bangkit sebangkit-bangkitnya, dan pada Daulah Umayyah perluasan wilayah hingga pada titik puncak kejayaan Islam, yaitu pada masa Daulah Abbasiyah yang membuat Islam mencapai masa keemasannya, the golden age of Islam. Takbir. Lalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kucing ke anjing ke kuku-kuku rantai ikan bis kata fros singa itu layak macan tiger tikus mouse buaya krokodil semut burung itu Good morning, selamat pagi, good afternoon, siang, good evening, sore, good night, selamat malam, goodbye, selamat tinggal. How are you? Apa kabar? Jawabnya I'm fine. Asin sati, manis sweet, pahit itu bitter, asam sour,
yang mana dengan barokah Al-Fatihah ini terutama Bapak Ibu kita dan juga kepada semua guru kita dan tidak lupa juga kepada semua para donatur kita dari dulu, dari Mutiara Kolbu ini masih sederhana, masih pakai tenda sampai sekarang sangat mewah banget ini. Mudah-mudahan donatur dari dulu sampai sekarang oleh Allah SWT dengan barokah pembacaan Al-Fatihah ini, terutama yang sudah pulang ila rahmatillah, ampunilah ya Allah dosa-dosa mereka dan lipat gandakan ya Allah amal soleh mereka, tempatkanlah mereka semua ya Allah di tempat raudhatul miryatil jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada semua kedua orang tua kita dan semua guru-guru kita juga ampuni ya Allah dosa-dosa mereka, lipat gandakan amal soleh mereka. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun Bapak Ibu kita dan guru-guru kita dan donatur kita yang masih hidup, berilah ya Allah mereka semua umur yang panjang dalam keadaan sehat baik dan batin, dan berilah rezeki yang banyak, yang baik dan barokah. Amin 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 ya rabbal alamin. Dan juga kita semua yang ada di hadapan kami ini, berilah ya Allah semuanya umur yang panjang dan beri rezeki yang banyak, yang baik dan barokah. Dan anak-anak kami ini dengan barokah Fatihah ini mudah-mudahan dijadikan pengusaha atau pedagang, pejabat pemerintah, wira swasta yang sukses dari dunia sampai akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Diberkati surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim.